Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So it's been a while, bukan a while lagi ya, tapi karena libur juga ya teman-teman. Jadi saya lihat market juga consolidating doang. Kira saya putuskan baru update kembali untuk Bitcoinnya. Ya, previously kita ada update analysis buat SUI dan juga buat ini ya teman-teman sekalian, Bitcoin Cash. So you guys can take a look kalau misalnya kalian interested. Sekitar 6 jam yang lalu saya update dan sekarang kita update untuk Bitcoinnya. Untuk Bitcoin price so far kita cuma konsolidasi aja ya, jadi after impulsive move sekarang kita posisinya konsolidasi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari so far kita terkonsolidasi di area yang sama. Sebenarnya kalau kita includekan dengan 2 candle sebelumnya pun ini jatuhnya jadi 8 hari ya, kita konsolidasi di level yang sama yaitu antara $30.000 dan $31.000. Kesulitan untuk break $31.000 tapi juga tidak terlalu kesulitan untuk mempertahankan $30.000. Kalau kita lihat exponential moving average 8 sudah nyampe ya di area harga, dan saya pikir hal tersebut bisa menjadi sebuah sebuah sign ya, kalau misalkan memang market ready untuk rebound lagi, Anda mungkin akan menyaksikan progres pergerakan kita bisa seperti ini ya. Jadi MA8 itu benar-benar menjadi kunci dari pergerakan Bitcoin berikutnya. Dan kalau diperhatikan di sini, ini pergerakan setelah tanggal 17 Maret ya. Bitcoin itu rebound sangat impulsif, dan kemudian kita bisa lihat di sini harga terkonsolidasi ya. Range-nya itu pada saat itu antara 26.800 ke topnya di 28.500 ya, agak lebih lebar range-nya karena 26.000 ke 28.500 berarti lebih kurang $1.700. Tapi kalau kali ini range-nya tuh lebih tipis ya. Jadi biasa orang bilang kalau progres kayak gini tuh disebut juga dengan istilah bullish pennant ya. Nah teman-teman pasti nggak asing dengan istilah bullish pennant atau pennant, dimana hal tersebut bisa terjadi akibat market posisinya itu masih mempertahankan harga untuk tetap bertahan di atas range tersebut. Jadi ibaratnya ini biasa terjadi pada saat progress market itu sebetulnya berada dalam fase yang bisa dibilang trending ya. Jadi ketika trennya tuh sangat impulsif, sangat powerful ya, Anda mungkin nggak akan jarang ngelihat progress market tuh bisa bergerak seperti ini gitu ya. Nah dari pennant sendiri saya pikir ya ada potensi tetap ya market itu bisa mengalami yang namanya fake out before Anda melihat nanti kita masuk ke dalam fase koreksinya. Mungkin sesaat lagi saya akan coba jelaskan mengapa demikian. Tapi yang pasti saat ini teman-teman, selama struktur masih bullish, maka perspektif kita sederhana, kita tetap stick with the bull gitu ya. Walaupun di perspektif yang berbeda, kalau kita lihat dari Bitcoin dominance-nya, ini menunjukkan bahwa money flow saat ini tuh cuman ke Bitcoin ya. Anda bisa lihat bagaimana Bitcoin dominance saat ini berada di 52%, bertahan di atas range ini, dan bahkan dia sudah create base lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih kayak semacam create base ya, ini sayangnya kan time frame 15 menit ya, jadi saya pikir nggak terlalu valid. Tapi kalau kita lihat bagaimana reactionnya di time frame yang seperti 1 jam, 4 jam ya, mungkin saya pikir kita bisa sepakat bahwa posisi Bitcoin dominance itu betul-betul sangat bullish ya. Dan seperti yang kita udah bahas di previous video, Bitcoin dominance itu sangat punya potensi untuk ngetes sampai ke level 57%, dan hal tersebut tentunya akan menyebabkan altcoins akan cenderung kesulitan ya untuk make a move ya. Tapi somehow saya lihat ada altcoins yang lumayan dapat impact ya hari ini, seperti si Solana. Akhirnya dia berhasil recovery di atas key resistance $17.25, which is kalau closing candle bisa di atas area ini itu udah bagus banget ya untuk pergerakan Solana ke depannya. Mungkin kalau teman-teman agree nanti kita bisa bahas pada saat live streaming besok. Nah, untuk jadwalnya nanti saya akan inform juga ke teman-teman sekalian. And kita punya what else ya yang hari ini ngepam lagi. Oh, kalau nggak salah tadi sempat diinform sama teman-teman juga soal Polkadot ya. Jadi kalau kita lihat Polkadot itu sempat ngepam juga, tapi kelihatannya sudah melting ya teman-teman sekalian. Jadi after tadi ngepam signifikan, dia balik turun lagi. Nah ini sedikit berbeda dengan kasusnya Solana yang masih mempertahankan gain. Jadi ya kalau misalnya kita menghadapi posisi market bergerak seperti itu, gak heran teman-teman ya. Kenapa? Karena posisi Bitcoin dominance itu benar-benar lagi tinggi sekali. Jadi money flow-nya tuh larinya ke sono. Dan di sisi lain kalau teman-teman suka analisis USDT dominance juga, di sini progresnya kita
bisa kelihatan ya bahwa si USDT dominance itu masih ada potensi untuk dia kena reject lagi dari EMA 8-nya ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan posisi daripada si Bitcoin ya. Bedanya kalau USDT dominance kan ketika dia turun kita nggak tahu nih ya secara precise USDT ini tuh dialirkan kemana ya. Setidaknya dari informasi Bitcoin dominance yang hari ini naik 0,06% ya, nggak terlalu signifikan, nggak kayak kemarin-kemarin gitu ya 1% atau bahkan lebih. Ya berarti lumayan merata ya pembagiannya. Jadi money flow ada mungkin yang masuk ke dalam altcoins juga. Oh, saya lihat SNX juga nanjak ya, sangat signifikan 10%-an. Tapi ada yang dropnya sampai 24% di sini. Ada Tomo Chain luar biasa. Dan ada beberapa koin lainnya ya seperti NIR yang kemarin udah kebagian jatah ngepump, sekarang udah lagi masuk fase ke dalam masuk ke dalam fase koreksinya. Oke. Nah, itu beberapa poin yang mungkin yang bisa diperhatikan ya untuk pergerakan saat ini. Jadi dari Bitcoinnya sendiri kalau time frame daily saya meyakini bahwa kita tuh cuman konsolidasi aja. Kalau misalkan nanti kita mendapati posisinya mengalami rejection, teman-teman gak usah khawatir karena ini memang bagian dari uptrend ya. Jadi kalau kita percaya Bitcoin uptrend, ketika pullback it's okay ya, selama dia pullbacknya korektif. Jadi dia bisa menunjukkan kepada kita bahwa overall market itu sudah flip bias menjadi bullish kembali dan bisa berhasil break di atas 31.000. Oke? Nah, jadi seperti yang kita udah pernah bahas juga anyway, market kembali ke dalam cycle-nya lagi. Kita ngelihat ini udah mendekati ya akhir bulan. Untuk besok mungkin kalau kita ngadain live streaming, probably saya akan adakan di siang hari. Ya, karena ada keperluan ya di malam hari teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa notice nih. Jadi besok bisa standby kalau misalkan siang nggak kemana-mana, bisa menyaksikan live streamingnya. Alright? Dan statement ya terkait dengan si Jerome Powell speak. Kita tahu teman-teman sekalian dalam 2 hari terakhir Jerome Powell mengadakan speak, dan speaknya bukan mengadakan, tapi lebih tepatnya dia ngomong di antara pertemuan dari Central Bank Dunia. Jadi ada Bank of Japan, kemudian ada Bank of England, kemudian ada European Central Bank atau ECB ya. Dan di sini Jerome Powell mengatakan bahwa although the policy is restrictive, it may not be restrictive enough, and it has not been restrictive for long enough. Ya, ini statement yang sangat hawkish sebetulnya. Karena di sini dia menjelaskan cukup clear, we can expect more rate hikes ya and elevated levels for longer until the high core inflation level diminishes with the data confirming that. Oke, jadi dia lagi-lagi menjelaskan bahwa ada kemungkinan the Federal Reserve akan naikin suku bunga lagi dan mempertahankan suku bunga itu untuk periode yang cukup lama ya. Jadi elevated levels for longer ya. Kembali lagi ke narasi higher for longer. Oke. So ini adalah statement yang cukup hawkish ya. Mungkin saat ini kita nggak ngerasain banget impactnya. Bahkan untuk Nasdaq dan juga S&P 500 masih fine-fine aja. Mereka juga masih cukup bullish. But after S&P 500 dan Nasdaq mungkin kehilangan momentumnya dari si EMA 21, hal tersebut sangat memungkinkan ya untuk Bitcoin akhirnya mengalami koreksi dan breakdown dari key levelnya saat ini di $30.000 menuju ke $28.500. Oke, once again, jangan panik kalau turun itu adalah dip, bisa jadi kesempatan untuk teman-teman melakukan akumulasi. Saya pun demikian berpikir bahwa apa yang terjadi saat ini dengan altcoins rata-rata berada di range yang cukup rendah ya, sebenarnya udah merupakan timing yang cukup ideal lah untuk kita pertimbangkan start melakukan akumulasi kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman punya preparation ya, misalkan kalian punya saldo, let's say mempersiapkan nih untuk belanja Matic misalnya, atau let's say ya Solana deh ya, atau BNB gitu loh. Kalian udah preparing nih, misalnya ada budget sekitar 5 juta rupiah, saya pengen belanjain ke Solana karena saya percaya Solana kedepannya masih bisa bagus. Nah, ya start cicil ya, start dari 10% dulu aja 500.000, kemudian start kalau misalkan dikasih support level berikutnya lagi kita mulai belanja 750.000 atau 1 juta. Tapi ketika nanti money flow udah mulai pindah dari Bitcoin ke Ethereum, which is kalian boleh banget untuk pantau chart dari Ethereum Bitcoin juga. Dari sini kita bisa kelihatan nih ya, mana yang lagi mendominasi pergerakan secara overall. Dan saya rasa udah cukup clear ya kalau misalkan Ethereum terhadap Bitcoinnya turun
turun, berarti ya Bitcoin mendominasi. Nah, sampai ini terjadi reversal, wah itu udah boleh siap-siap. Berarti altcoins ada possibility sesegera mungkin bisa mulai mendapatkan bagian atau jatah untuk dia cenderung rebound. Nah, di situ kita baru mulai agresif lah ibaratnya. Karena sampai saat ini kita nggak tahu Ethereum terhadap Bitcoin tuh bisa turun sejauh mana, kita nggak tahu ya. Memang ada level-level tertentu, tapi apakah itu bisa dipastikan akan memberikan reaction yang sesuai dengan harapan kita? Jawaban saya sih harusnya nggak terlalu pasti gitu ya teman-teman sekalian. Kita bisa memperkirakan, kita bisa menganalisa, tapi semua itu kembali lagi ke bigger players. Jadi it all depends on bigger players, dan kita cuman bisa mencoba untuk mengantisipasi aja. So, before ada reversalnya, sabar dulu untuk altcoins-nya. Keep your cash ya, jangan terlalu agresif untuk belanja. Tapi kalau misalnya teman-teman memang sudah punya plan untuk DCA jangka panjang, ya why not ya, itu kembali lagi ke strategi masing-masing. Alright, so kita masuk lagi ke dalam Bitcoin update untuk daily-nya ya, untuk hourly-nya. Ini seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan coba untuk sharing sedikit ya, kenapa ada potensi untuk Bitcoin bisa turun gitu, walaupun sesaat atau flashy ya. Kalau kita lihat saat ini adalah key levelnya 31.000 dan $30,000. So far kita belum kemana-mana, di sini masih jadi topnya, $30,000 masih jadi bottomnya. Lalu kalau kita lihat secara pola yang terbentuk, apa aja sih yang terbentuk di sini? Kalau teman-teman perhatikan, kita bisa melihat bahwa high ketemu high itu membentuk semacam falling wedge ya. Meanwhile di bagian bawahnya, kalau saya tarik ini ke bawah sedikit, Anda bisa lihat sebenarnya ini adalah pattern yang tadi kita mention di time frame daily. Jadi ada kemungkinan kita bergerak di dalam pattern juga. But in the same time, kita juga ada potensi bergerak di dalam falling wedge pattern ya, dengan $30,000 sebagai tahanan bawah dan $31,000 sebagai tahanan atas. Kalau misalnya dia breakout impulsif ya, teman-teman bisa langsung follow up aja karena kita trennya pun masih bullish. Tapi kalau misalkan dia breakdown, ini yang harus diantisipasi. Ada kemungkinan pullback bisa terjadi dulu untuk memberikan konfirmasi lower high-nya, dan akhirnya Bitcoin bisa menuju ke harga yang lebih rendah. Oke, nah pertimbangannya apa sih? Kenapa kita ngelihat ada possibility hal tersebut bisa terjadi? Pertama teman-teman, ya di time frame 4 jam kita masih di dalam bearish divergence ya. Unless si RSI-nya udah mulai masuk ke dalam area di bawah 50% dari indeksnya, itu berarti udah totally refresh, dan bahkan kita bisa mengconsider nantinya ada potensi terbentuk yang namanya hidden bullish divergence ya. Tapi dengan catatan si RSI itu harus di bawah 50 dulu untuk saat ini. Dan pertimbangan lainnya yang tadi saya sempat ingin sampaikan ke teman-teman adalah di sini saya menggunakan sebuah indikator. Nama indikatornya adalah liquidation levels ya, V2 untuk Bitcoin. Teman-teman mungkin bisa cek itu di indikator, itu harusnya free. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini yang menarik ya. Kalau saat ini kita lihat liquidation level yang tebal itu ada dari bawah teman-teman. Nah, dari bawah ini udah di level 24.000, 25.000, dan yang lumayan cukup tebal ya, di atas 28.500 ini ya. Ada banyak sekali long order yang punya liquidation levels di area tersebut. Nah, ini makanya saya katakan, kalau misalkan nanti harga nanjak dulu, kemudian nanti mengalami fake out, let's say kayak gini ya, teman-teman bayangkan ya apa yang terjadi. Berarti short position yang ada di atas saat ini, yang lagi pada baru open short position dengan liquidation level mungkin di kisaran 31.000, di 31.400, itu bakal dijemput dulu, kena likuidasi, kemudian let's say terjadi fake out ya. Let's say misalkan bigger players akhirnya baru decide untuk melakukan taking profit karena ada cukup order di sana, maka harga setelahnya baru bisa kena dump yang cukup signifikan. Dan mengapa saya katakan demikian? Saat ini long order menurut saya sudah terlalu gemuk ya, dalam artian ini kalau kita ngelihat orang yang ngelong itu udah banyak banget dan sangat signifikan. Makanya kalau kita lihat secara order, liquidation levels itu di bawahnya tuh sangat tebal. Dan kalau misalkan ini bisa disapu ya, dibersihin nih sedikit aja ya. Kita nggak usah ngomong sampai totally di bawah lah, karena ini permainan bigger players. Tapi let's say dia sapu yang ada di sini aja, itu harusnya udah cukup untuk bikin harga kembali turun sampai ke level 28.500, atau bahkan bisa fake out dan nge-spike di bawah 28.500. Jadi dari liquidity
liquidation levels ini, saya pikir kita punya informasi, ada alasan kenapa market saat ini nggak terlalu mudah untuk dia ngejar lagi di atas 31.000. Saya rasa karena berat ya teman-teman sekalian ya, berat, terlalu banyak order atau transaksi di bawah level 30.000 dolar yang mungkin harus disapu terlebih dahulu supaya setelah itu clear baru lebih enteng gitu ya. Orderannya yang mungkin nge-buy kembali masuk lagi itu bisa ngangkat harganya di atas 31.000 dolar. Dan untuk saat ini ya saya pikir itu adalah salah satu possibility yang kita bisa perhatikan dan kita perlu antisipasi. Jadi once harganya breakout, teman-teman nggak perlu terlalu agresif, apalagi buy long dengan leverage rata kanan dengan ekspektasi harganya bisa langsung nanjak sampai ke next level di 40.000 dolar. Ya saya pikir hal tersebut bisa saja terjadi, tapi akan lebih masuk akal kalau misalkan ya long position itu tadi di clear terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya ada cukup order untuk para bigger players kembali melakukan transaksi beli. Dan recently kita tahu ada satu tweet yang mungkin nggak asing ya teman-teman, yaitu Michael Saylor. Sampai dulu julukannya adalah Michael Saylor. Kenapa? Karena setiap kali dia nge-tweet, nggak lama tuh market mengalami dump atau turun cukup signifikan. Nah itu adalah salah satu poin yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam catatan kita juga untuk memperhatikan apakah di sini ada probabilitas untuk harga mengalami rejection kembali dan pada akhirnya kembali turun di bawah key level yang tadi kita bicarakan. Oke, yang pasti saat ini teman-teman patokannya kalau based on price action only, Anda di sini punya trend line dan so far kita mengalami rejection satu kali daripada trend line tersebut. Secara pergerakan kita melihat di sini cukup baik ya, di mana ada potensi V formation dan ada potensi sebenarnya harga saat ini maintain di atas EMA 21 dan ada probabilitas untuk dia nanjak. Jadi kembali lagi ya, kalau saya sih sebenarnya based on price action, so far strukturnya masih bullish, ada beberapa pola yang cukup bullish ya. Cuman di sini dengan apa yang tadi saya sempat sampaikan ke teman-teman, memberikan isyarat saja bahwa lebih baik kita tidak terlalu agresif dalam melakukan transaksi long pada progres saat ini. Karena kita tahu bahwa harga udah cukup di atas, dan satu lagi teman-teman, tadi sebegitu banyaknya long order bisa aja sudah di taking profit ya. Jadi saya pikir ya yang namanya indikator nggak ada yang 100% pasti akurat, cuman itu bisa menjadi sebuah tambahan informasi saja untuk kita supaya kita bisa prepare ya terhadap apa yang bisa terjadi ke depannya. Jadi kalau misalkan nanti terjadi fake out, nah teman-teman tahu nih after fake out ini what will happen next, Anda tahu, dan apa yang harus Anda lakukan dengan fake out tersebut. Probably take the short and ride the wave until 28.500. Ya itu bisa menjadi sebuah opsi yang bisa dipertimbangkan. Oke, so saat ini as long struktur masih bullish, you can maintain your position with long supaya memastikan kita juga following the trend ya. Selebihnya kalau misalnya di altcoins kita ngelihat ada yang punya probabilitas untuk dia turun. For example BNB saat ini kita ngelihat juga ya, dimana kalau time frame 4 jam harusnya cukup clear. Anda bisa lihat harga itu constant ya, create yang namanya lower high, lower low sequence. Dan saat ini kita udah ketemu lower low-nya. Tinggal melihat potensi lower high-nya saja sebelum next lower low-nya. Oke, yaitu adalah contoh aja yang saat ini kita ngelihat, oh secara strukturnya masih clear banget bahwa bearish still in control. For example, another one yang saya juga lagi perhatikan adalah Cardano. Ya, kita udah sempat mention Cardano ini ke teman-teman advanced group juga. Kita ngelihat secara struktur dia yang paling bearish di antara yang lain. Jadi saya pikir ya nggak ada salahnya kalau mau dimanfaatkan untuk melakukan short dengan mempertimbangkan proses koreksi pada Bitcoin atau Bitcoin hanya terkonsolidasi saja tapi Bitcoin dominance yang cenderung naik. Oke, so itu dia teman-teman sekalian update saya seputaran market, terutama Bitcoin dominance, USDT dominance, dan juga fundamental situation udah kita mention semuanya. Semoga kiranya informasi ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman, saya pengen inform soal advanced group. Mungkin hari ini tanggal 30 Juni ya. Jadi next week kita udah langsung preparation untuk webinar pertama. So yeah, make sure kalian save the spot ya everyone. And I'll see you guys again di next update. Dan juga untuk teman-teman yang on board untuk SAG di periode bulan Juli, welcome and see you guys again soon. Cheers guys, bye bye. God bless for everyone and have a nice day.